Yang kalau salah ya saling tegur, tapi ngobrol gitu ya, berantem berantem, tapi ya sudah ada waktunya nggak berantem selamanya. Ya, saya selalu kok yang karena saya sudah bicarakan terbuka semua tentang yang kejadian di tim saya selalu membuka diri, tapi nggak ada datang minta maaf ya kok saya salah dan nggak saya juga merasa benar. Udah, mari kita ngobrol dan lain sebagainya. Tapi ada satu pasal yang itu akan gimana kita mau bangun ke depan. Follow a great leader is a good follow is a great follower. Ya, jadi sama saya sadari, oh ini kesalahan saya. Kebayang, saya tuh nggak pernah posting aku, nggak pernah posting karena yang daftarin saya pertama kali istri. Sudah terlalu, saya tuh udah nggak mau hal-hal yang teknikal gitu ya. Tapi itu kesalahan, nggak bisa. Bisnis ini kita mesti mesti ngerti semua supaya bisa menduplikasi. Nggak boleh, ya. Jadi saya yang pasangin istri. Berikutnya apa? Pak Arya. Keenakan. Ya udah semua Pak Arya. Loadnya akhirnya Pak Arya melayani yang bukan bukan timnya, itu juga nggak benar juga. Overload juga, cross line apa apa itunya. Uh, Membantu cross line-nya secara teknis loh. Ini bicara secara teknikal gitu ya. Bantuin apa segala macam nggak ada. Ya proporsional aja. Ada waktu kita berbagi, ada waktu yang kita juga ya ya seimbang aja. Seimbang. Makanya nanti selain bisa Facebook Ads, saya mengajak semuanya, saya tuh ngajak men-challenge diri saya, keluar dari comfort zone-nya, bisa teknis juga, posting akun sendiri, ngapain sendiri. Karena begini, pare kan saya sapi, tinggal tuh nanti buati. Enggak, ya semua harus siap, nggak ada cerita. Karena begitu itu, saya kan mulai lagi yang baru, ya kan? Yang nggak bisa, tolongin lagi. Enggak, saya harus harus mulai mengajarkan dan proses duplikasinya jadi benar semua. Itu yang akan mempercepat. Dan itu pesan Pak Nardigu. Ya, dan betul. Jadi nggak bisa polanya seperti yang selama ini gitu. Ya, itu kenapa saya bilang nggak relevan. Apa yang namanya support system tuh nggak relevan. Karena beda. Beda konsep yang dibangun. Ya walaupun saya belajar di guru saya, yang urusan akun akun begitu ya memang akun sendiri-sendiri semua juga gitu ya. Tapi uh, kan saya nggak bisa bilang, oh guru saya di sana. Enggak, yang sekarang ya mentor saya ya Pak Mardi. Kan menurut saya nih, beliau atau timnya mulai sadar, cross lining itu bahaya. Makanya dibikin aturan, no cross lining sebetulnya. Tidak boleh, ini catat nih, terjemahannya nih. Tidak boleh menawarkan kepada yang sudah bergabung di micro growth. Kamu aja sama saya. Pindah saja. Leader saya hebat. Di sana nggak digarapkan. Di filigrana ya. Dengan hadirnya filigrana, dan itu tidak berlaku surut, ya karena yang surut nih kalau di root gitu ya, pasti banyak kekacauan. Saya kalau nanti bongkar 3.000 pasti banyak kekacauan juga gitu. Yang saya harus selesaikan. Saya harus selesaikan. Orang mau maki-maki saya silahkan. Ya udah. Kalau saya salah, saya minta maaf. Dan kompensasinya seperti apa nggak diterima, ya sudah mau gimana. Tapi yang salah itu kita harus secara gentle mengakui kesalahan dan menyelesaikan dengan baik. Yes. Facebook Ads belum jalan. Yang jalan baru dalam konteks research. Nggak ada yang jalan Facebook Ads selain saya. Mm-mm. Dan belum jalan, Pak. Belum. Karena dengan tingkat kesulitannya masing-masing belum betul-betul jalan. Nah, makanya hari ini kita akan sama-sama rancang, kita akan sama-sama susun, ya kan? Gimana caranya agar hal-hal ya kita menghindari mengambil yang bukan hak kita. Tapi juga kita nggak boleh mengalah saja, nggak bisa. Apa yang menjadi hak kita, kita harus perjuangkan. Halo, setuju ya? Ya, apa yang menjadi hak kita perjuangkan, itu kita harus ikhlas-ikhlasnya. Ya, supaya nggak menjadi penyakit hati juga bagi kita. Nah, bagaimana caranya? Sebetulnya ada macam-macam ya, ada macam-macam. Termasuk
pada saat Bapak Ibu dapat iklan, langsung dipantau, langsung dikawal, langsung ya jangan cuma serahkan lagi ke upline-nya, masukin ke grup kolam besar gitu ya. Itu bahaya di kolam besar. Di kolam besar ternyata banyak sekali yang nggak punya integritas. Bukan cuma mau ngambil dipindahkan jaringan di perusahaan lain lagi Pak. Itu banyak kali kan. Tiba-tiba nawarin yang lain. Wah ini jaringan, tawarinlah Avilio. Apa? Lagi Zoom juga berani. Karena memang tujuannya nyari prospek. Bukan mau kerjasama dengan kita. Oh ini bisnis jaringan. Dia pikir dengan begitu dia akan kaya. Enggak, percaya sama saya. Itu hanya wah bisa pun berkembang, runtuh, runtuh fondasinya. Ini yang saya bilang, makanya yuk kita bangun ini. Ini nih nggak macam nggak main-main nih. Wilayah ini, contoh misalnya, salah satu value yang saya mau ajak semuanya adalah integrity. Integrity is doing the right thing even no one is watching. Memasukkan sesuatu yang bukan hak saya, Bapak Ibu pasti kalau punya nuraninya, kalau common sense-nya nggak ya benar, ada rasa bersalah. Yang bahaya adalah kalau kita merasa mengambil yang bukan hak kita dan kita tidur nyenyak. Itu sorry to say. Something wrong with your heart, something wrong with your brain. Ini berlaku buat semua, termasuk saya. Doing the right thing even no one is watching. Kita bisa mungkin mencuri prospek orang, selamat di dunia, nggak selamat di akhirat. Allah tahu kok. Jangan jadi pencuri uang receh. Bahasa saya ekstrim nanti. Duit receh. Maka hal-hal yang seperti ini menjadi tegas kalau masih mau, ayo jadi keluarga besar. Orang lain boleh melakukan itu, tapi ini di kita-kita nih yang tidak itu. Kenapa penting 2 hari ini kita segala macam untuk itu? Supaya kita saling sama oh ya, saya saudara loh. We are brother, we are sister. Namanya bro and sis kan. Dan kita ingin bukan hanya dunia, tapi juga nanti dia udah lahir. Selamat. Ini perusahaan kita, Bosman belum bawa ke MUI, kita bawa ke MUI, beres gitu ya. Halo, ya kita juga ingin dong ini dapat kajian supaya benar-benar syar'i, betul nggak? Tapi kita juga harus nggak boleh juga, maksudnya gini, terlalu naif dengan dalam konteks nggak mau tahu, ya. Ya kita harus ngerti karena ya saya pebisnis dari lulus kuliah gitu ya, yang pertama mau perizinan beres langsung, nggak semudah itu. Jadi ada hal-hal yang perlu kita maklumi, ada yang bisa kita toleransi, ada satu titik nggak bisa. Yang ini udah nggak wilayah yang nggak bisa toleransi. Kayak filigrana nih, kalau sudah sejak ini sampai 1 tahun ke depan, belum pernah akan ada kajian ke MUI, ya udah dibawa aja, nggak usah selesai ini. Saya pribadi akan berusaha membawa ke sana. Tapi kan dengan strategi yang cerdas juga. Gitu. Ini juga banyak juga nanti yang apa ya bisa jadi tidak bijak dalam ini kan tafsir kan. Ini kan wilayahnya wilayah tafsir. Nggak ada zaman Rasulullah multi level marketing kan. Kalau Qurannya clear gitu kan. Ujungnya kan tafsir, betul nggak? Di wilayah tafsir kan bisa berbeda-beda. Saya rasakan betul, ini tuh dahsyat loh bisa membantu umat. Bahkan kalau rapi dalam barisan itu yang ditakutin. Rapi dalam barisan, ngeri itu. 1 juta member rapi dalam barisan. Nggak ada, Pak. Begitu bilang nanti misalnya di Jakarta, jebret, usulan kepada presiden, ya kan? Adakan divisi khusus MLF, jebret 1.000 orang pasukannya dahsyat. Enggak lah, apapun itu bisa menjadi sesuatu yang memang akan luar biasa, rapi dalam barisan. Ketika ada ketidakbenaran juga, ya kita menyuarakannya pun dengan lantang ya dahsyat. Tapi kalau kemudian sudah berbeda-beda, ini itulah perpecahan yang akan dibuat oleh orang-orang yang tidak suka kalau kita bersatu. Kita dalam konteks keindonesiaan, kita dalam konteks misalnya umat Islam juga, ya itu pasti akan ada yang tidak senang kalau itu terjadi. Lanjut ya sebentar nih. Jadi, yes,
Bentar. Halo. Bu, maju, maju. Nah, karena gini, nanti ada hal-hal yang sifatnya kasus per kasus, kita sepakati. Ada seperti ini, yang wise, yang terbaik, penyelesaiannya seperti apa. Ya kan? Ada orang bisa jadi hilaf, nggak disengaja, ada yang karena kesengajaan. Tapi namanya Allah juga, orang melakukan itu dengan sengaja juga Allah maaf memaafkan begitu, asal mau tobatan nasuha. Ya kan? Banyak kan kita melakukan kesalahan dengan sengaja, udah tahu salah ya kita lakukan juga kan. Allah aja maaf pemaaf, masa manusia nggak berusaha untuk juga ya menjadi orang yang pemaaf asal tidak dilakukan lagi. Itu catatan penting. Oke. Nah, ini kasusnya akan sangat, dan tentu nanti sudut pandangnya berbeda-beda. Nah, kita akan coba simak satu kasus karena ini terjadi misalnya kemarin ada salah satu, saya tanya, dan mekanisme saya, mungkin saya salah juga jadinya. Ya udah, saya take responsibility bahwa itu juga salah saya. Saya selalu tanya, ibu siapa yang melakukan sikap? Ibu sudah punya direct referral atau belum? Ya, enggak ada segala macam. Nah, sayangnya salahnya saya gitu ya, ketika saya lontarkan. Jadi saya nggak salahkan Pak Arya juga ketika tidak bertanya, coach ini siapa? Karena harusnya menjadi SOP itu harusnya. Tapi kembali itu ya di Pak Arya Suri. Di saat itu saya juga banyak handle, tapi itu akan menjadi excuse buat saya. Excuse dan justify. Itu nggak boleh, gitu kan? Itu nggak boleh. Makanya ke depan kita perbaiki supaya tidak terjadi. Saya jelasin aja kejadiannya. Saya belum punya direct referral segala macam. Ya udah, nah Pak Arya langsung mendaftarkannya direct referralnya atas nama saya. Begitu sudah terdaftar, ada mitra kerja yang merasa itu adalah dia. Ya saya bilang karena kita menggunakan ini, sulitnya menggunakan blockchain. Kalau nggak pakai blockchain, itu jaringan bisa dipindah. Saya punya studi kasus gitu ya. Ada yang bermain-main begitu. Kalau nggak pakai blockchain, dulu tuh jaringannya udah gede. Fairness-nya memang begitu. Dan saya berharap fairness yang seperti ini nanti juga bisa terjadi di ya supaya nggak ada yang bermain-main dengan itu gitu ya. Kemudian udah gede loh jaringannya, ditelusuri salah. Ini persoalan integritas. Saklek, pindah jaringannya dipindahin. Ya pindah semua. Nah, tapi ya kembali, ini kan bisnis kita. Yang punya gagasan, foundernya, bosman, ketika ada apa-apa nanti kita bisa usulkan dengan cara yang baik, bukan keluhan. Beda antara mengeluh dengan memberikan feedback. Oke, nah kita akan dengan, kasus saya, penyelesaiannya gini, kasus saya, karena sudah terjadi, itu nanti ibu bisa cerita seperti apa gitu ya. Saya bilang udah nanti saya akan ganti. Saya akan ganti, kalau dia belinya 3 BRO, saya akan belikan 3 BRO. Saya akan carikan 3 BRO. Kalau nggak mau, ya udah 3 BRO yang bersangkutan, tapi ini agak kompleksnya jadinya dia nggak mau, akhirnya berada di bawah yang bersangkutan. Jadi kompleks, jadi ruwet. Ya, di seperti saya di coach. Jadi kalau semua berdasar case, artinya kita memutus itu memang betul pasti akan berdasar case masing-masing. Nggak bisa diseragamkan. Tapi poin saya adalah ketika si prospek ini justru tidak jujur. Nah, ini agak nggak mudah. Tidak jujur tuh dalam artian gini. Nggak mau ngaku. Nggak mau ngaku. Saya sering dapat, Ibu, maaf, info awal dari siapa? Nggak tahu, Bu, saya lupa. Itu kan saya kadang menangkap itu indikasi nggak jujur. Ya. Nah, itu agak tidak mudah. Saya kejar gitu. Dari siapa gitu. Saya udah lupa, saya nggak tahu soalnya waktu itu ada iklan apa dan sebagainya. Sampai kadang saya kejar, coba cek iklannya, coba cek chatnya udah hilang. Nah, itu yang saya ngelihat indikasinya adalah tidak jujur. Karena apa? Nggak mungkin dia bisa masuk ke Zoom tanpa ngeklik linknya. Ya. Logikanya kan begitu. Pasti ada yang ngasih. Ya, pasti akan ada yang ngasih. Dia tinggal balik kan, lihat si caption itu, tapi dia nggak mau gitu. Nah, itu coach ketika sudah seperti itu. Nah, sementara kita sebagai penerima kan nggak mau coach di belakangnya terus ngambilin tuh prospekan gitu ya. Nah, kalau nggak jujur itu dari pihak si prospek, kadang faktornya macam-macam. Salah satunya misalnya kayak tadi, dia nggak mau di bawah yang mengundang gitu kan. Dia kepenginnya sama misalnya sama kita, bukan kita GR misal gitu ya.
Nah, itu tapi kan kita juga nggak mau terganggu integritas, Coach. Nah, yang seperti itu gimana gitu. Ya, jadi kembali kita melakukan ikhtiar terbaik, membuat koridor, dan membuat sistem. Kuncinya kan nanti dalam sistem. Tapi sesempurna sistem apapun, sistem juga bisa diakali. Makanya pendidikan yang seperti ini menjadi penting, ya kan? Bagi siapapun sebetulnya yang mau mengawali, memahami fundamental awalnya terlebih dahulu. Sehingga, jangan pernah mencuri yang bukan prospeknya. Very, very clear itu. Karena ini bicara tentang dunia akhirat. Kalau percaya akhirat itu ada. Tuh, kalau nggak percaya kan repot, Pak. Ya kan? Yang kedua, kalau sepakat yang tadi, bahwa kita mau bangun sebuah fondasi yang kuat, maka nggak bisa. Kejujuran itu ada dalam integritas. Part of integrity. Maka harus jujur. Maka bagi orangnya juga. Iya, harus diselesaikan. Ya, kalau masalah nanti secara sistem berarti diselesaikan musyawarah mufakat sampai, tapi semua orang harus berani mengemukakan, nggak cuma terus naik isu, itu nggak boleh, ya kan? Nggak boleh kemudian jadi isu dan lain sebagainya tapi tidak terselesaikan. Yang runtuh bangunan kita bersama yang kita bangun. Ini Mikro Gold dan Filigrana yang hancur. Oh ya, saling saling curi apa segala macam. Oh, Coach Hidayat juga nyuri. Aduh, ya kan? Dahsyat itu buat saya. Waduh, kalau mau nyuri yang triliunan dari dulu saya jadi koruptor gitu lah ya, masuk. Ngapain ya untuk nyuri uang receh gitu kan. Nah, tapi kan ini tadi, makanya ini adalah sebuah gerbang masuknya menurut saya memang harus, ya, sistemnya ada. Nah, sistem ini nanti kita buat misalnya, ya, apakah grup bersama itu perlu kita adakan atau tidak usah. Karena kalau kita adakan yang niatnya untuk bantu, malah ada orang yang tidak punya integritas main-main di situ, ya kan? Lebih baik ya sudah kita didik nih siapa yang mau serius jalanin ini, maka ketika dapat ya dia bina, dia bikin kolam sendiri, bahkan nggak perlu bikin kolam karena kolam itu berpotensi untuk terjadi cross lining, betul nggak? Betul apa betul? Nggak usah kolam besar, kolam kecilnya aja isinya adalah para prospek-prospek juga kan, yang kita juga nggak pernah tahu, dia belum pernah terdidik, dia juga di situ datang masuk sebetulnya mau curi prospek, mau cari prospek kan begitu. Maka kalau secara sistem terbaik, kawal sendiri, maka siap bertanggung jawab kalau ente tidak ngawal, dicuri orang. Kalau ngawalnya nggak maksimal, tapi kalau ngawalnya maksimal, insya Allah 90% aman. Ya kan? 10% udahlah ikhlas. Tapi kalau benar-benar ngawalnya, mulai dari masuk, pas respon, bahkan di-closingkan, nggak nunggu 1 kali 24 jam, di-closingkan. Udah hari, berminggu-minggu, itu udah ranah publik jadinya ya. Seolah-olah jadi ranah publik, padahal ya nggak begitu juga padahal gitu ya. Tapi secara sistem menurut saya itu tadi, oke, nggak ada lagi nanti nih grup besar, saya juga nggak akan, oh nomor telepon saya ke saya, nggak, strict hubungi yang mengundang. Karena kadang kita bisa jadi keliru gitu. Saya kan niat baik, hubungi saya mau bantu loh, tapi malah dicurigai, capek deh gitu ya. Ya ngapain kan? Lebih baik kita nggak usah sebut nomor telepon, silakan hubungi yang mengundang. Betul nggak? Bahkan kenapa pentingnya kemandirian di Sapi? Sebetulnya harapannya nanti yang namanya open plan, ada 1.000 open plan dalam satu malam misalnya. Kalau ada 1.000 leader, iya paralel. Tapi kalau banyak, waduh, ya kan tiba-tiba ada yang posting di situ, di grup besar WhatsApp tiba-tiba ada yang akhirnya nyuri dengan udah di, entah itu di blast segala macam. Kalau saya pakai sampai sekarang ya, saya itu nggak beda deh. Kalau Facebook itu kan jalur halal legal. Secara sistem bisnis, Facebook membuka jalur untuk kita beriklan, ya kan? Tapi kalau kita pakai Ablas, buktinya adalah beberapa akun kalau pakai itu pasti diblokir WA-nya, dan akan ada orang terganggu sebetulnya privasinya, betul nggak? Saya tuh udah berkali-kali gitu ya, pakai enggak, ya kadang-kadang kan godaan itu ada gitu ya, ini kayaknya jalur murah ya, tapi menurut saya tetap that's integrity. Wong kita orang nggak kenal tiba-tiba di blast gitu ya, ya orang bisa punya common sense yang berbeda kan. Tapi kalau saya sih nggak merasa nyaman dengan itu. Saya pun ada yang tiba-tiba masuk nggak jelas saya kenal, saya terganggu kok. Apalagi saya introvert gitu ya. Ini apa sih gitu ya? Promonya, wah udah satu yayasan lain tiap
Tiap saat dalam WA kita tuh yayasan semua minta sumbangan lagi. Aduh. Oke, sudah. Jadi nanti kita akan jam berapa sekarang? Sudahkah jam 10? Belum ya? Yes, yes. Iya, kita mau jujur gitu ya, kita mau nggak membuat justifikasi. Sebetulnya siapa yang membuka uang, itulah yang pertama kali sesungguhnya berhak. Ya kan? Kalau merasa jahitnya nyaman dan tidak nyaman, itu hal yang berbeda. Nah, sayangnya nih, ini yang aduh sudah terlanjur terjadi. Harusnya nggak boleh terjadi juga gitu ya. Seperti sekarang masing-masing bikin support system sendiri. Ini yang memang akhirnya bikin kekisruhan. Karena di atasnya jadinya tidak satu suara kan begitu. Padahal kalau satu suara, ya udah ngobrol bareng, oh enggak, udah selesainya begini, klik ketok palu, beres. Ada upaya untuk, tapi kalau sudah dengan crossline kan susah. Tapi kalau misalnya dalam grup saya, misalnya semua crossline, mencoba berupaya melihat porsinya seperti apa dan secara objektif. Karena kan saya nggak punya kepentingan, ada ya tetap tim saya, betul kan? Bapak Ibu juga sama, tim kiri tim kanan, nggak ada kepentingan. Tapi kalau yang ininya bisa ada lain soalnya. Nah, yuk kita asah common sense kita. Apa yang mulai sekarang nih, ya ini dan seterusnya. Asah common sense kita untuk juga tidak tergoda. Loh, dia nyamannya sama saya, kan teman boleh gitu kan? No, dia harus belajar. Dia harus belajar part di dalam bisnis jaringan. Yang benar adalah di setiap orang berproses, bisa nggak leader yang ternyata belum kelasnya kelas leader. Itu part of belajar juga. Bisa nggak dia humbleness, bisa nggak dia humble untuk ya sudah, tapi kan ada yang atasnya lagi. Yes. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan sebetulnya saya mau masuk wilayah ini. Tolong kasih tahu kalau Mas Satrianya sudah ready. Oke, gini. Banyak orang sebetulnya punya potensi untuk berhasil. Hanya ternyata atau tidak, kalau menurut saya lebih banyak karena pilihan kita. Banyak orang yang tidak sadar memilih berada di bawah garis. Menjadi seorang fiktif atau korban. Saya mengajak sahabat semua dalam menjalani apapun termasuk di bisnis ini. Tetap kasih mental seorang winner, victor, seorang pemenang. Apa ciri victim? Ya, ini pilihan. Kadang-kadang kita terjebak di sini. Kita jadi korban. Satu saat nanti kita merasa, oh, korban bosman. Iya, pas enaknya kita menyanjung, pas nggak enak kita bilang kita juga korbannya bosman. Nah, saya ajak, no, take responsibility atas keputusan apapun yang diambil dalam